Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini akan kita bahas tentang media penyimpan dan organisasi file. Nah, di pertemuan ini subpokok bahasannya adalah berkaitan dengan magnetis dan flash storage, pengenalan access time dan seek time, pengenalan sequential access, pengenalan random access, parameter pengukuran performansi. Nah, file ini juga punya capaian pembelajaran yang harus dituntaskan oleh mahasiswa. Nah, tentunya kapan mahasiswa dapat melakukan pengukuran. Nah, sehingga bisa dilihat di asesmen yang ada di setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan ini saya buat strukturnya sama, pertemuan 1, 2, 3 sampai 14. Di mana setiap pertemuan di sini ada apa yang akan dibahas. Sehingga subpokok bahasan di sini yang dibahas dan kami tulis pada materi di sini. Kemudian mahasiswa juga akan mampu melakukan apa setelah belajar dari subpokok bahasan dalam materi pembelajaran tersebut. Nah, sehingga mahasiswa di setiap pertemuan dimulai dari dia harus membaca materi yang sesuai dengan pokok bahasanya yang terbagi dari subpokok bahasan. Kemudian kami sertai juga tentang studi kasus dan contoh soal. Kemudian ada video link yang mendukung materi tersebut ya. Kemudian ada forum. Jadi kalau sudah membaca kemudian melihat video, kemudian kemampuan yang dimiliki akan bisa digunakan untuk mengikuti forum. Nah, dalam forum ini selain kami nilai, di forum ini juga sebagai bukti ya, sebagai bukti mahasiswa itu melakukan absensi ya. Jadi absensinya berbasis aktivitas. Kemudian diakhiri dengan tugas mandiri. Nah, tugas mandiri tadi sudah saya sebut orientasinya adalah ini. Jadi kalau tugas mandiri bisa dikerjakan dengan baik, artinya mahasiswa punya capaian ya. Kompetensi dasarnya tercapai sehingga mahasiswa memiliki kemampuan dan pengetahuan yang ada dalam capaian pembelajaran ini. Kalau tidak bisa mengerjakan, bagaimana? Seharusnya mengulang materi lagi sampai dia bisa melewati atau bisa lolos atau bisa mengerjakan tugas mandiri ini. Nah, idealnya seperti itu. Nah, pertemuan 2 dan 3 juga seperti itu. Subpokok bahasanya, capaian belajarannya apa, materinya, contoh studi kasus, kemudian link video, forum, kemudian tugas mandiri dan sebagainya. Nah, pola-polanya seperti itu, sehingga mahasiswa harus memahami bahwa pola itu yang harus diikuti secara runtut. Jadi tidak boleh atau jangan sampai tidak ikut aktivitas di pertemuan 1 tapi ikut aktivitas pertemuan 2. Saya jamin kalau seperti itu pasti akan kesulitan di sini. Karena di sini seperti
mengantarkan. Jadi kalau bisa di sini akan mempermudah di pertemuan 2, mempermudah penemuan 3 dan seterusnya. Nah, itulah susunan materi dari sistem basis data sebanyak 14 kali pertemuan. Tentunya di tengahnya nanti ada ujian tengah semester dan di akhir ada ujian akhir semester. Nah, kurang lebih gambarannya sistem pembelajarannya dari Kulino seperti itu. Nah, untuk kali ini saya akan membahas apa yang sudah ditulis di sini. Ini sumbernya dari tadi ya, dari sini nih saya ambil. Nah, di sini judulnya media penyimpan dan organisasi file. Jadi awal mula dalam pembelajaran sistem basis data ini kita dikenalkan media penyimpan. Ada sejarahnya mulai dari Panskat, kartu plong itu, kemudian ada paper tape, kemudian ada magnetic tape dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, tentunya ada pertanyaan, apa hubungannya database dengan media penyimpan? Ya. Nah, tentunya kita juga harus tahu bahwa media penyimpan itu adalah sebuah device yang penting yang ada pada satu komputer, di mana kalau kita ingin melakukan pembuatan file itu akan disimpan pada media penyimpan. Nah, sedangkan media penyimpan itu berkembang sehingga struktur filenya juga berkembang. Nah, sehingga kalau kita tahu media penyimpannya, tahu struktur filenya, sehingga kita akan tahu ya, bagaimana menyimpan file sesuai dengan kondisi media penyimpannya. Nah, tentunya namanya media penyimpan ini sangat berpengaruh struktur simpanannya atau filenya yang disimpan, itu strukturnya itu harus sesuai dengan kebutuhan daripada file itu tersebut. Misalnya ada file yang hanya disimpan dan disimpan semua, atau dibaca dan dibaca semua. Ini seperti semua data harus di backup misalnya seperti itu. Nah, ini kalau semua itu paling, karena tidak ada yang boleh ketinggalan, maka ini organisasi file sekuensial. Nah, file sekuensial ini cocoknya disimpan dalam tape, ya, karena semuanya akan terbaca dan semuanya akan terbackup. Nah, tapi model tape itu tidak cocok untuk file dengan organisasi tertentu yang dia memiliki pembacaan dan penyimpanan secara random. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya coba dari sekian model penyimpanan, saya ambil 2 saja yang mewakili. Jadi dan masih ada ini. Jadi kalau Panskat dan seterusnya di sini, ini bukannya tidak penting tapi nanti bisa dibaca sendiri. Ya, saya akan nanti sejarah juga mulai dari sini magnetic tape, ya. Kemudian magnetic disk. Walaupun perkembangan berikutnya ini belum jadi materi ya. Jadi kalau magnetic disk ini gambarannya kan seperti ada piringan nih, dalamnya hard disk ini ada plate ini. Nah, seolah-olah tempat menyimpan itu masih seperti ini. Ya, plate di sini. Ini bisa double side, bawah belakang, masing-masing ada tracknya, kemudian dibagi sektor. Nah, di antara sektor
Ya. Dalam setiap track itu yang disebut blok nanti ya. Jadi blok itulah ukurannya sama dengan page. Page itu adalah mapping dari job atau pekerjaan atau mapping dari file, sehingga ukuran page sama dengan blok. Itu kalau dalam sistem operasi namanya page map tabel, alokasi file pada alokasi file itu nempel pada secondary storage, pada main storage memori dalam rangka proses yang dilakukan oleh prosesor. Nah, biar tidak kelamaan, ini saya ambil aja. Saya ambil ini satu lagi penjelasannya. Nah, saya ambil dua ini dulu. Jadi dari sini untuk mempermudah pemahaman kita, ya. Ini akan saya kasih gambar di sini atau kalau perlu video. Jadi kalau gambarannya seperti ini. Magnetic tape. Ini dulu kita mengenal kaset gitu ya, ada kaset. Nah, ini media fisiknya itu seperti pita. Berarti kalau kita gambar ada semacam pita yang digulung gitu ya. Nah, kemudian di pita itu tempat menyimpan filenya. Ini ada IBG namanya, interblock gap, karena memang bloknya tempatnya di sini. Ini bloknya. Nah, kalau hard disk ini satu magnetic disk, yang dua magnetic disk. Ini cakram atau piringan. Nah, sehingga gambarnya seperti ini. Ini nanti tempat spindle-nya. Ini ada tracknya ini. Nah, kalau ini menyimpannya di sini,
Kalau ini menyimpannya di sini tadi. Nah, kalau di sini nih, karena ini ada sektornya. Nah, sehingga disinilah tempat blok. Sebagai satu blok. Ini sama dengan ini sorry K ya, blok. Jadi blok itu tempat nyimpan record. Ya. Jadi misalnya gini. Misalnya punya tabel. Kalau bikin tabel, misalnya di sini NIM, ini nama, alamat. Misalnya ini ukurannya 10. Ini juga 10. Ini juga 10. Berarti dalam satu record ini totalnya adalah 30. Nah, berarti kalau disimpan di sini tadi, kita harus tahu ukuran bloknya ini berapa. Nah, misalnya bloknya ukurannya 1 blok sama dengan 100 bit. Nah, berarti kita tahu bahwa setiap blok itu bisa menyimpan berapa record. Jadi karena satu record itu 30, berarti ukuran record dalam blok itu disebut dengan blocking factor. Ukurannya adalah block size dibagi record size. Jadi kalau bloknya ukurannya 100 dibagi 30, maka sama dengan 3 sisa 10. Karena 3 kali 3 itu sama dengan 90, masih sisa 10. Nah, manfaat dari 10 tadi, ini kalau model penyimpanannya fixed blocking, ini berarti memang setiap blok ada free area 10. Jadi misalnya saya punya misalnya 1 blok, 2 blok, 3 blok. Nah, kalau ini
misalnya satu track itu bloknya ada 10, ini sampai 10 gitu ya, 10 blok. Berarti setiap bloknya itu diisi 3 record, sisa 10. Ini free area 3, sisa 10. 3 record, sisa 10. 3 record, sisa 10. Nah, berarti kalau 10 ini jumlahnya 10 blok, berarti bisa menyimpan 30 record. Yang diboroskan berarti 10 byte kali 10 blok sama dengan 100. Nah, ini pemborosannya. Nah, model pemborosan seperti ini sangat merugikan, karena pada saat headnya itu dia membaca, kemudian terhenti, membaca, terhenti, membaca, terhenti, seterusnya. Inilah seperti terfragmentasi ini, ya. Ini terfragmentasi. Atau barping ya istilahnya juga, barping. Nah, kalau model seperti ini maka alokasinya gampang ya, karena fix blok, tapi konsekuensinya ada free area, jadi end use area. Jadi setiap blok terisi 3, karena bloknya 100, kemudian masing-masing record tadi isinya besarnya adalah 30, 3 kali 3 90, sisa 1. Nah, sehingga nanti diperbaiki model alokasi berikutnya. Nah, model seperti ini yang akan dibahas ya. Jadi sebelum kesini nanti saya ulangi. Ini kita mungkin pengen tahu bentuknya dulu ini ya, pengen tahu bentuknya dulu aja. Ini saya hapus dulu aja. Oke, sekarang kita lihat model magnetic tape itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita terlalu berhitung dulu ya. Kita tahu fisiknya mungkin akan membantu. Coba kita browsing. Ini ya.